Arba'in Nawawi kita dah hafal, Pak. Nahwu sharaf kita kadang masih belum bisa. Baca kitab kita masih lemah. Pemahaman agama masih pas-pasan. Kita sholat masih telat-telat. Wiritan kita gak ada yang istiqomah. Mintanya masuk surga tanpa hisab. Mustahil, guys. Apalagi yang isu-isu kemarin masalah nasab ya. Saya lihat banyak kemudian umat Islam yang terpecah belah. Seharusnya kita itu saling menghormati, saling mengasihi. Hanya gara-gara sedikit permasalahan nasab kita berpecah belah. Ada yang kemudian meragukan nasab Habaib. Tidak percaya Habib bukan keturunan Nabi, terserah. Yang penting jangan mencaci maki, jangan saling bertengkar. Anda yakin oke, tidak yakin tidak apa-apa. Tapi awas, ketika nanti itu kebenaran, ketika ternyata para habaib keturunan Rasulullah, mau ditaruh di mana muka Anda nanti di hari kiamat? Kenapa? Karena seorang kakek itu lebih cinta kepada cucunya biasanya daripada anaknya loh. Ingat, kakek itu kalau kepada cucu lebih dari anak. Kakek itu paling sayang kepada cucu. Betul apa tidak, Pak? Anak kalau mau minta sepeda motor disuruh ngredit, Pak. Tapi kalau cucu yang minta, kakek itu akan berusaha. Awas kalau sampai beneran ternyata di akhirat para habaib adalah keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Nah, itu akan Anda tanggung sendiri nanti akibatnya. Bahkan teman Al-Fakir yang baru mu'allaf beberapa hari lalu, dan bahkan alhamdulillah besok ada 2 orang lagi yang akan mu'allaf masuk kepada Islam dari kalangan umat sebelah. Mereka mengatakan, ini mu'allaf loh. Orang mu'allaf mengatakan begini, Ustaz, itu sekarang rame-rame nasab kenapa Ustaz? Ya biasalah, ada orang yang tidak mengakui bahwa habaib keturunan Nabi. Ini orang mu'allaf mengatakan begini, itu kalau andaikan ternyata di akhirat mereka adalah cucu Nabi, kira-kira apa yang akan Nabi lakukan kepada mereka Ustaz ya? Pasti marah itu katanya. Masa cucunya dihina-hina kayak gitu? Saya aja kalau melihat cucu saya dihina, saya gak terima. Mu'allaf punya pikiran seperti itu. Lah kita yang beriman bertahun-tahun kadang gak punya pikiran seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita datang ke sini tujuannya tidak lain mencari ridho dari Allah dan Nabi Muhammad. Khairukum li ahli min ba'di, kata Nabi. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'uz Zawaid. Hadisnya hadis hasan, bahwa kata Rasulullah, paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Sehingga di dalam sebuah kisah ketika Imam Malik dipukul sampai beliau pingsan oleh Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman cucu Nabi dipukul Imam Malik sampai pingsan. Apa kata Imam Malik? Wallahi aku halalkan pukulannya. Aku tidak mau melihat ada cucu Nabi masuk neraka hanya gara-gara aku. Imam Malik, Pak, pendiri mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi. Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis. Beliau itu terkenal hafal 1 juta hadis. Salatnya beliau 1 hari 1 malam itu 300 rakaat. Gara-gara beliau masuk penjara, di penjara beliau dipukul, akhirnya sholatnya berkurang menjadi 150 rakaat dalam sehari semalam. Beliau kalau ketemu sayyid yang kecil mundur, Pak, takut. Imam Ahmad ini jangan ditanyakan dalil kalau Imam Ahmad, Pak. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Saya kalau memang mencintai keluarga Nabi disebut dengan Syiah, maka falyashhadits tsaqalan anni rafidi, saksikanlah jin dan manusia bahwa aku adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Ini pendiri mazhab mengatakan seperti itu. Kita apa gitu? Hadis arba'in kita dah hafal. Hadis arba'in Nawawi kita dah hafal, Pak. Nahwu sharaf kita kadang masih belum bisa. Baca kitab kita masih lemah. Pemahaman agama masih pas-pasan. Kita sholat masih telat-telat. Wiritan kita gak ada yang istiqomah. Mintanya masuk surga tanpa hisab. Mustahil, guys.